Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Teacher Jaja. Halo, hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat jenazah. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia, insan di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Al-maut haq. Namanya kematian itu adalah pasti terjadi. Jadi ini penting sekali, kita akan belajar tentang bagaimana cara mensolati jenazah, ya, sesuai dengan aturan ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita makhluk sosial, ketika kita melihat orang yang meninggal, sudah kewajiban bagi orang yang hidup untuk bisa memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Untuk ingin tahu lebih jelas, ikutin terus di channel Teacher Jaja di slide berikutnya. Tata cara sholat jenazah yang pertama adalah niat. Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram, yaitu ketika mengangkat kedua tangan. Seperti halnya yang berlaku dalam melaksanakan niat pada sholat fardu, yang bunyinya adalah usolli ala hadzal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini fardu karena Allah Ta'ala. Baru Allahu Akbar. Tata cara sholat jenazah selanjutnya, ketika sholat jenazah berjamaah dan menjadi makmum, maka melafalkan niat berikut ini, ya, baik jenazah berupa laki-laki atau perempuan. Usolli ala man shalla alaihi al-imam ma'muman fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat jenazah yang kedua, yaitu berdiri dengan tegak, ya. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri. Sebab apa? Sholat jenazah tergolong sholat fardu, ya. Fardunya adalah fardu kifayah, ya. Sedangkan setiap sholat fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri, ya. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan sholat jenazah dengan cara duduk, ya. Seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam sholat 5 waktu. Inilah keutamaan Islam. Islam ya'lu wala yu'la alai, Islam yasir wala tu'asir, mempermudah tidak mempersulit. Tata cara sholat jenazah selanjutnya adalah takbir 4 kali. Termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram. Maka sholat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 4 takbir. Dan disunahkan ketika membaca takbir agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak, persis seperti yang dilakukan tatkala kita sholat 5 waktu. Tata cara sholat selanjutnya, sholat jenazah selanjutnya, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama, yaitu takbiratul ihram. Sebaiknya dalam membaca surat Al-Fatihah agar suara dilirihkan atau dipelankan, sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri. Meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari, dan juga disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar
membaca ta'awud atau yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menurut kaul aslah atau pendapat yang terkuat, tapi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. Berikut kutipan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj juz 1 halaman 342. Tata cara sholat jenazah selanjutnya adalah membaca sholawat. Bacaan sholawat ini dibaca setelah takbir kedua. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam syahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Ini yang paling pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh semacam itu, ya. Bisa dipaham. Tata cara sholat jenazah selanjutnya adalah yang keenam, mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah ini dilakukan setelah takbir ketiga. Adapun minimal bacaan doa ketika jenazah berkelamin laki-laki adalah sebagai berikut: Allahumma firlahu, ya. Boleh juga Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Minimal Allahumma firlahu, ya. Itu untuk yang laki-laki. Ya Allah, ampunilah dosa dia atau jenazah yang laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma firlaha, paling pendek. Kalau yang panjang, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha, boleh, ya. Ya Allah, ampunilah mayit atau jenazah dia perempuan. Begitu ini anak-anak, bisa dipaham ya. Jika ingin membaca doa yang lebih sempurna, maka ketika jenazah berkelamin laki-laki, maka dianjurkan membaca doa sebagai berikut: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal salji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaital thawb al abyad minad danas wa abdilhu daran khairan minad dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan minaz zawji wa dakhilahul al jannata wa'adahu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, puaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air, salju dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dan rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dan keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Kemudian masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. Sedangkan ketika jenazah berkelamin perempuan, maka dianjurkan baca doa berikut. Cuma bedanya, kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghasil bil ma'i wal salji wal barad
ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air salju dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Kemudian masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. Dan ketika selesai membaca doa di atas, orang yang melaksanakan sholat jenazah melanjutkan sholatnya dengan melakukan takbir yang keempat. Setelah takbir keempat ini, disunahkan untuk membaca doa berikut ini untuk jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya, dan jangan beri fitnah cobaan bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Selanjutnya untuk jenazah perempuan, doanya berupa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya, dan jangan beri fitnah cobaan bagi kami sepeninggalannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Jadi bedanya kalau laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu, kalau yang perempuan Allahumma la tahrimna ajroha. Tata cara sholat jenazah yang ketujuh adalah membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat, dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat. Jika ia membaca doa sunnah itu, bacaan salam pada salat jenazah itu persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat fardu 5 waktu. Selain itu, kesunahan menghadap wajah ke arah kanan pada saat membaca salam pertama dan menghadap wajah ke kiri pada saat salam kedua juga berlaku dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ini ya, jadi kalau salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok kiri. Demikian tata cara sholat jenazah kita bisa mempraktekkan ketika terjadi di tempat kita berada, baik di rumah, ya di sekolah, atau pas sholat Jumat. Biasanya ada sholat jenazah, ada sholat gaib. Ya bedanya kalau sholat jenazah itu ada jenazahnya, kalau gaib itu tidak ada ya. Jadi anak-anak, mari kita bisa sholat jenazah dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.